Shalom, selamat hari Minggu Jemaat MDC Pekanbaru terkasih dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah online. Hari ini kita mau memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tema sepanjang bulan ini adalah hidup berpadanan dengan Injil. Karena kita percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang di dalamnya terkandung janji-janji yang menguatkan kita. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup di dalam firman-Mu, di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Janji-Mu kekuatan hidupku,
Tuhan di sepanjang hidup kami, Bapa. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemuliaan kami, Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Pekanbaru, tepat pada tanggal 1 Agustus, pada hari Minggu pertama di bulan Agustus ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami, karena sampai hari ini Engkau senantiasa memberikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, berkat dan sukacita yang ada dalam kehidupan kami, semuanya berasal dari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, bahkan membangkitkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga sungguh-sungguh kami diberkati oleh karenanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sepanjang bulan yang lalu, bulan Juli, kita sudah belajar tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan kita akan melanjutkan sepanjang bulan Agustus ini, kita akan belajar tentang tema berpadanan dengan Injil. Apa kaitan kedua tema itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai gembala yang menuntun domba-dombanya, ia merindukan agar setiap domba mengikuti arahan, mengikuti tuntunan sang gembala. Itu sebabnya kita akan belajar tentang berpadanan dengan Injil. Mengapa? Karena kehidupan kita harus selaras dengan Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang menjadi topik sepanjang minggu ini? Yang menjadi topik sepanjang minggu ini adalah kita perlu membangun prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menyadari bahwa sementara kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini, kadang-kadang ada yang mengganggu situasi, keadaan di sekitar kita, bahkan mungkin keadaan di dalam jiwa kita membuat kita sedikit goyah. Itu sebabnya kita perlu terus semakin menyadari bahwa kita perlu membangun prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sepanjang bulan ini dari dalam kitab Filipi. Di minggu pertama ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang pertama, ayat 3 dan sampai ayat 24 nanti. Namun kita akan melihat beberapa ayat yang kita akan belajar lebih fokus pada hari ini. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Poin yang pertama yang kita akan belajar, Kristus memulai karyanya dalam kehidupan kita. Saya meyakini, percaya sepenuhnya bahwa kita beribadah, kita mengikuti Tuhan bukan karena keinginan kita, tapi karena Kristus yang menjamah hati kita terlebih dahulu, mengubahkan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti Kristus. Setelah kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, baru kemudian kita berjalan dengan iman kepada Kristus. Jadi poin yang pertama, Kristus melalui karyanya dalam kehidupan kita bekerja
maksimal sehingga sungguh anugerahnya, kasihnya semakin melimpah dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima dituliskan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Poin ini merupakan poin yang penting, karena poin 1A itu menjelaskan kerohanian kita saat ini adalah buah dari berita Injil. Sejauh apapun kerohanian kita saat ini, semaju apapun kerohanian kita saat ini, saya memastikan bahwa hal itu merupakan buah dari berita Injil. Namun, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kerohanian kita juga agak sedikit terlambat, itu juga adalah buah yang sedikit terlambat, oleh karena kita juga, kerohanian kita juga menjadi sedikit terlambat. Kenapa terlambat? Karena respon kita terhadap berita Injil juga terlambat. Respon kita terhadap berita Injil juga tidak dengan sukacita, tidak dengan bergembira, dengan sorak-sorai kita mengikuti berita Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin ini mengingatkan kita bahwa kerohanian kita saat ini merupakan buah, merupakan hasil dari apa yang kita lakukan di hari-hari yang lampau. Kalau kerohanian kita baik sampai sejauh ini, saya bisa memastikan bahwa pasti apa yang kita kerjakan di hari-hari yang lampau itu merupakan satu kesetiaan kita untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Misal, setiap hari kita membaca Alkitab secara konsisten, kita ibadah harian secara konsisten, kita memuji menyembah Tuhan dengan setia, punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu semua akan membuat kehidupan rohani kita bertumbuh dengan baik. Dan tentu hal itu akan menghasilkan dampak yang positif. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Filipi pasal yang pertama ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya ulangi ayat yang sengaja saya beri tanda kuning. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 1B, poin yang mengingatkan kita bahwa Kristus dimuliakan di dalam hidup kita hingga kematian kita. Jadi setelah kita menerima Yesus secara pribadi, kehidupan kita ini harus memuliakan Kristus. Bagaimana caranya kehidupan kita memuliakan Kristus? Yang pertama, kita harus semakin rendah hati. Yang kedua, kita harus secara konsisten atau setia dibentuk oleh firman Tuhan sepanjang kehidupan kita hingga kematian kita. Itu artinya kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan lagi hak milik kita, tetapi merupakan hak milik Tuhan yang sudah menebus semua dosa dan pelanggaran kita di kayu salib. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya mau menyampaikan sekali lagi, bukankah hal itu yang membuat kita bisa melayani? Bukankah karena
Bisa jadi 3 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau mungkin lebih lama dari itu, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga sejak saat itu, lalu kemudian kita mendedikasikan hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Banyak jenis pelayanan yang kita bisa kerjakan. Kita bisa menyanyi, kita bisa bermain musik, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menjadi pendoa syafaat, kita bisa melakukan berbagai macam karya yang indah yang dapat kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya poin 1B ini mengingatkan kita untuk berbuah sepanjang hidup kita, hingga suatu saat nanti sewaktu kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkannya dengan sukacita. Mengapa? Karena kita sudah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempergunakan semua waktu, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita selama hidup untuk berbuah, untuk melakukan karya-karya yang indah yang memberkati kehidupan orang lain. Itu poin yang pertama. Kita akan beranjak ke poin yang kedua. Sebelum itu kita akan lihat Filipi pasal yang pertama ayat 21. Kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ada yang sengaja saya garis bawahi dan saya beri warna kuning. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kenapa bekerja memberi buah? Karena hidup kita ini adalah pemberian Kristus. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua, kehidupan dalam Kristus ialah bekerja memberi buah. Jadi, ibu bapak, saudara-saudari, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, saya ulangi, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, kehidupan kita bekerja memberikan buah. Dimanapun kita seharusnya memberikan buah. Di sekolah, di kampus, di kantor, di rumah tempat kita tinggal, di tempat kita berusaha, di tempat kita berkuliah, di mana saja bekerja memberikan buah. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kehidupan kita semestinya, seharusnya menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pada poin yang kedua ini, saya memberi kata memberi buah. Kalau sebuah pohon tumbuh dan kemudian pohon itu tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Satu kali Yesus berjalan dan kemudian dia melihat pohon anggur tidak berbuah, dan kemudian murid-muridnya berkata, "Guru, kembalilah sekali lagi, mungkin pohon anggurnya akan berbuah, menghasilkan buah." Satu kali Yesus lewat ke situ dan kemudian ia tidak melihat bahwa pohon itu menghasilkan buah. Yesus bilang, "Tebanglah." Jadi kehidupan kita itu sama seperti pohon yang harusnya menghasilkan buah. Tapi hidup kita ini
tidak akan menghasilkan buah kalau kita diam-diam saja. Hidup kita ini tidak akan menghasilkan buah kalau kita diam-diam saja. Kita harus bekerja, berkarya. Ayat 25 dan 26 Filipi pasal yang pertama ini dituliskan demikian. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Poin yang kedua, membangun kehidupan yang bertambah maju, bersukacita dalam iman dan bermegah dalam Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus membangun kehidupan kita bertambah maju. Saya akan memberi contoh. Saya akan menghadap ke sebelah kanan. Kalau saya bertambah maju, saya harus melangkah 1, 2, 3. Jadi posisi saya sekarang sudah lebih maju ke sebelah kanan 3 langkah. Saya akan mundur 3 langkah. Saya kembali lagi ke posisi sebelumnya. Sekarang saya akan maju ke sebelah kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Saya bertambah maju ke sebelah kiri 3 langkah dari sebelumnya. Saya mundur lagi 1, 2, 3. Jadi kalau bertambah maju, itu berarti ada yang perlu kita kerjakan. Kalau mau bertambah maju, itu berarti ada yang perlu kita lakukan. Ibu, bapak, saudara-saudari, apa yang saat ini perlu kita kerjakan? Apa yang saat ini kita perlu lakukan? Mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi berkah bagi orang di sekitar kita. Dituliskan dalam poin 2A ini, bersukacita dalam iman. Saya mau kasih tahu, bersukacita di dalam iman itu berbeda dengan kalau kita ketawa oleh karena ada yang melucu. Beda. Bersukacita dalam iman itu karena kita mengalami kemenangan iman. Bersukacita karena iman itu karena kita mengalami kemajuan iman. Bersukacita karena iman itu karena iman kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Jadi artinya bersukacita tidak persis sama dengan bergembira. Kalau bergembira kita bisa bergembira karena ada humor. Tapi kalau bersukacita dalam iman itu tentu yang berhubungan dengan Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita dapat meraih keberhasilan. Tapi orang-orang yang berhasil, anak-anak Tuhan yang berhasil, hamba-hamba Tuhan yang berhasil, gak boleh sombong. Kenapa? Karena keberhasilan yang kita raih merupakan berkat dari Tuhan. Itu sebabnya bermegah di dalam Tuhan, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Bermegah dalam Kristus itu mengajarkan kita bahwa Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita. Kalau kita berhasil, kita bermegah di dalam Kristus. Kalau kita sukses, kita bersukacita di dalam iman. Mengajarkan kita, mengingatkan kita apa yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita perlu terus konsisten membangun kehidupan yang bertambah maju, bersukacita dalam iman, dan bermegah dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan melangkah ke poin 2B. Namun
kita lihat bagian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 27 dan 28. Saya akan baca ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya ulangi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang melihat kamu dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 28 menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa dalam pertumbuhan iman kita, dalam pengikutan kita kepada Kristus, dalam perjalanan rohani kita, dalam kehidupan kita, ada lawan. Lawan yang pertama yang tentu begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia menjadi lawan abadi bagi kita. Apa itu? Iblis dan kerajaan kegelapan. Tapi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu gentar, karena dengan kuasa dari Tuhan kita dapat mengalahkan mereka, kita dapat menginjak-injak mereka. Di dalam kuasa Kristus kita bisa mengalahkan mereka, kita bahkan bisa menginjak-injak mereka, oleh karena kuasa yang diberikan Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa yang mereka miliki. Ada pergumulan, iya. Kalau tadi ada lawan, ada pergumulan, iya. Apa itu pergumulan? Kesulitan. Aduh, kenapa kok berat sekali ya? Bapak Ibu, saudara-saudari, bukankah masa-masa ini merupakan sebuah pergumulan bagi kita? Seluruh dunia sedang bergumul karena persebaran virus COVID-19 ini. Bergumul, sepertinya kok Tuhan diam saja. Saya mau beritahu, Tuhan tidak diam saja. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, anak-anaknya, menguatkan kita, menolong kita untuk dapat menang terhadap virus COVID. 1,5 bulan yang lalu kami sekeluarga positif COVID dan kemudian harus isolasi mandiri di rumah. Saya sendiri 6 hari harus dirawat di rumah sakit. Dalam situasi yang seperti itu merupakan perjuangan iman bagi kami. Bapak Ibu Saudara, waktu saya masuk rumah sakit, istri saya disodori surat oleh rumah sakit, tanda tangan. Kalau saya meninggal berarti harus dikuburkan dengan protokol COVID. Tanda tangan, tidak boleh diambil oleh keluarga, tidak boleh dibawa pulang ke rumah, dikuburkan oleh rumah sakit, dikuburkan oleh pemerintah dengan protokol COVID. Situasi yang rumit sekali tentunya dihadapi oleh istri saya, tapi ya ditantang. Karena itu sudah jadi prosedur. Jalani kehidupan kita, ada pergumulan, ada lawan. Iya, tapi ayat 27 berkata seperti ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bahkan bagian ayat ini menjadi tema kita sepanjang bulan Agustus. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu apa? Berpadanan itu selaras, serupa. Jadi kalau hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, maka poin 1B, kita harus membangun mentalitas pejuang, membangun mentalitas pejuang yang berpadanan dengan Injil. Kenapa perlu membangun mentalitas pejuang? Saya mau kasih tahu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus bukan mati dengan cara yang biasa. 2000 tahun yang lalu Kristus waktu datang lahir di tengah dunia, dibesarkan sebagai anak tukang kayu,
dan bahkan setelah dewasa dia harus menyongsong salib, dia harus memikul salib dan kemudian digantungkan di kayu salib untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Dan mentalitas yang seperti itulah yang perlu kita bangun. Apakah Kristus punya dosa dan pelanggaran? Tidak. Ibu bapak saudara-saudara, Kristus tidak punya dosa, ia nggak punya pelanggaran apapun. Ia membangun, ia memikul semua dosa dan pelanggaran kita. Ia memikul semua dosa dan pelanggaran umat manusia. Di pundaknya, dipikulnya, dan kemudian dibawanya salib itu ke puncak Golgota, dan kemudian ia menyerahkan hidupnya, ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua dosa dan pelanggaran kita. Mental pejuang. Kristus datang meninggalkan surga bukan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja di tengah dunia ini. Tidak. Dia datang untuk berjuang menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Kalau Kristus berjuang, kita perlu membangun mentalitas yang sama seperti Kristus. Kita perlu membangun mentalitas pejuang yang berpadanan dengan Injil. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, kita harus punya mentalitas pejuang. Kesulitan ada dalam hidup kita, ya, tapi mari kita berjuang. Dan kalau kita berjuang, percayalah, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita sebagai buah dari perjuangan kita. Amin, saya percaya. Berita Injil, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi menjelang siang hari ini memberi kekuatan, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Hidup kita berpadanan dengan Injil. 2 poin yang kita belajar sepanjang 30 menit ini. Yang pertama, Kristus melalui karyanya memulai karyanya dalam kehidupan kita. Karya yang luar biasa, karya yang hebat, karya yang spektakuler, yang mengubahkan hidup kita yang berantakan dahulu dan mempergunakan semua karunia dan talenta kita untuk melayani Dia. Dan yang kedua, kehidupan dalam Kristus ialah bekerja memberi buah. Saya doa supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang menonton ibadah GKPD Masa Depan Cerah Pekanbaru pada tanggal 1 Agustus ini diberkati, dan bahkan bukan hanya sekedar diberkati, menyadari bahwa hidup adalah untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Saya berdoa lewat firman Tuhan supaya semua yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang membimbing kami, mengajari kami untuk senantiasa kehidupan kami berpadanan dengan Injil, semakin serupa dengan kebenaran Injil, selaras, mirip, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin berpadanan dengan Injil. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami, dimanapun kami menyaksikan ibadah ini, di rumah kami, mungkin di tempat kos kami, atau di dalam perjalanan, di mana saja Engkau yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Karena hari ini tepat 1 Agustus tahun 2021 merupakan hari jadi ulang tahun GKPB MDC Pekanbaru yang ke-22 tahun. 22 tahun yang lalu gereja ini mulai dirintis. Gereja ini mulai berkarya di tengah-tengah kota. Dan kita percaya selama 22 tahun ini Tuhan menuntun dan menolong kita. Secara khusus 2 tahun belakangan ini kurang lebih di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap memelihara kita. Seluruh jemaat tetap Tuhan pelihara dalam kesehatan yang terbaik. Kita berdoa agar 1 tahun ke depan menjadi tahun di mana kita semakin menjadi berkat bagi kota Pekanbaru, bagi Provinsi Riau, bahkan bagi negeri kita Indonesia. Kita bersyukur dan kita berdoa supaya setiap kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun engkau berada, bangkitlah, berdiri dah, angkatlah tanganmu. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk 22 tahun gerejamu berdiri di kota Pekanbaru. Kami bersuka cita untuk itu semua. Dan kami berdoa supaya perjalanan ke depan menjadi perjalanan yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus menuntun, Tuhan Yesus membimbing, Tuhan Yesus membawa kami ya Tuhan, melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah gerejamu GKPB MDC Pekanbaru. Kami berdoa supaya semua yang Tuhan rencanakan terjadi, tergenapi di tengah-tengah gerejamu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur, bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Berkat yang besar yang dilimpahkan Tuhan dalam kehidupanmu. Cinta dan kasih sayang Kristus Yesus serta penyertaan Roh Kudus hari ini dan sampai sepanjang kehidupan kita. Dalam nama Yesus, semua orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.